Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, saya sedang membahas hadis nomor 16, hadis 3 nomor 16, sekarang seri ke 10 ya. Dan waktu membahas seri ke-9 terhenti ketika membahas hadis ini. Jadi hadis Hudzaifah bin Yaman tentang naklul jamaah, naklul aqdam ilal jamaah. Karena kita sering yang dimaksud dengan jamaah itu selalu berkelompok atau selalu berkerumun. Tapi ternyata kalau kita perhatikan hadis riwayat Muslim nomor 3434 dari Hudzaifah bin Yaman, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, karena beliau katakan kanan nas yas'aluna Rasulullah, banyak manusia menghadap kepada Rasul bertanya anil khair, tentang yang baik-baik. Wa kuntu as'aluhu, sedangkan aku bertanya kepada Rasul anisyar, tentang kejelekan atau kejahatan. Kenapa minta atau bertanya kepada Rasul tentang kejelekan atau kejahatan? Karena makhofata an yudrikani, kata beliau. Khawatir si kejahatan itu kena kepadaku. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna sesungguhnya kami kunna fil jahiliyah, pada musim atau pada zaman jahiliyah, berada pada zaman jahiliyah, dan ketika zaman jahiliyah itu syar, banyak kejahatan, banyak kejelekan, banyak keburukan. Faja'ana Allah bihada, maka Allah mendatangkan kepada kami bihadal khair, dengan kebaikan-kebaikan, dengan diutusnya engkau ya Rasulullah kepada kami, maka kami berada dalam kebaikan. Maka aku bertanya kepada Rasul, fahal ba'da hadal khair, apakah setelah datang kebaikan itu syarrun, ada kejahatan? Di kala Rasulullah SAW diutus sehingga kami menjadi baik, terbebas dari kejahiliaan, apakah datang juga, apakah ada juga kejahatan setelah petunjuk kebaikan itu? Qala, maka Rasul menjawab, na'am, iya. Fakultu hal ba'da dzalika syarr, setelah kebaikan itu ada kejahatan, min khair, kebaikan setelah datang syar, hal ba'da dzalika syarr min khair, apakah setelah datang kejelekan setelah baik itu ada yang baiknya? Fahal ba'da hadal khair syarr, apakah setelah datangnya kebaikan ada kejahatan? Maka Rasul menjawab na'am. Nah, aku bertanya lagi, hal ba'da dzalika syarr, ba'da dzalika syarr, apakah setelah kejahatan itu min khair, ada kebaikan? Qala, Rasul menjawab na'am, ya. Ada di dalam kelompok yang jelek-jelek itu ada kelompok yang baik-baik, dan di dalam kelompok yang baik-baik ada yang jelek-jelek. Maka saya tanya kepada Rasul, bagaimana ya Rasulullah, apakah ada juga di dalam yang jelek itu ada baik, ada kebaikan? Qala, Rasul menjawab na'am, ya. Wa fihi dakhon, tapi ada cacatnya. Yang baiknya itu, yang baik-baik di dalam kejelekan itu ada cacatnya. Qultu, aku bertanya lagi kepada Rasul, ama dakhnuhu, apa itu cacatnya? Qala, Rasul menjawab, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati, yaitu kelompok atau kaum yang tidak mengikuti sunnahku, tidak mengamalkan sunnah.
kaum yang mengamalkan sunnah selain sunnahku. Jadi dia bersunnah bukan sunnahku. Itu cacatnya. Yang baik di dalam kejelekan itu ada, yaitu orang yang mengamalkan sunnah selain sunnahku. Wayahduna bigori haji, dan mereka memimpin, mereka membawa umat bigori haji, tanpa hidayahku. Nah, maka setelah itu kamu tahu mereka itu. Jadi kamu umat atau hamba Rasulullah umat Rasulullah SAW itu tahu minhum di antara mereka, karena di dalam perbedaan antara sunnah dengan guer sunnah, antara hidayah dengan guer hidayah, itu ada umat yang tahu mana yang sesuai dengan sunnah Rasul, mana pula yang tidak, mana yang sesuai dengan hidayah Rasul, mana yang tidak. Sehingga di antara umat itu tunkiru, mungkar terhadap yang tidak berpegang kepada sunnah dan tidak berpegang kepada hidayah Rasul. Maka aku bertanya lagi, kata Hudzaifah, hal ba'da dalika al khair, apakah dalam kejelekan yang begitu, cacat-cacat begitu, ba'da dalikal khair min syar, ada juga kejelekannya. Jadi di dalam kebaikan yang tidak diikuti oleh umat, ada kejahatannya. Qala Rasul menjawab, na'am, ya. Jadi ada saja kejahatan lagi setelah itu. Nah, siapa itu? Du'atun ala abwabi jahannam, yaitu orang yang menyeru menuju pintu jahanam, orang yang menuju ke pintu neraka jahanam. Maka man ajabahum ilayya, barang siapa yang mengikuti seruan mereka, seruan yang membawa ke pintu jahanam, padakau, maka akan dilemparkan ke neraka tersebut fiha. Karena ada di antara manusia yang mengikuti petunjuk yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Fakultu, maka aku bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasul, sifhum lana, terangkan kepada kami, tunjukkan kepada kami ciri-ciri mereka itu. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam na'am. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala na'am, ya. Yaitu kaum min jildatina, jadi kulitnya sama dengan kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, berbicara dengan bahasa kita. Jadi penampilannya mungkin peranginya atau pakaiannya atau kulitnya atau bahasanya itu seperti bahasa kita. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, sehingga kamu akan tersaru melihat mereka itu, karena kulitnya sama, bahasanya sama, penampilannya sama, kelompoknya juga mungkin sama, bi'alsinatina, dengan bahasa kita. Qultu, maka saya bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasul, bagaimana petunjuk Anda seandainya aku berada fama taro in adrokani dalik? Bagaimana petunjukmu jika itu aku berada pada kelompok tersebut?
Maka qala Rasulullah SAW bersabda, tal jamu jama'atan. Kamu harus tetap bersama jamaah muslimin, jama'atal muslimin. Harus berada pada kelompok jamaah muslim, wa imamahum, dan pemimpin mereka. Karena nanti pada suatu saat ada yang menyerupai, baik di dalam penampilan maupun dalam perkataan, baik dalam petunjuknya, padahal itu membawa ke pintu neraka. Sehingga kalau ikut kepada mereka akan terjerumus. Nah, aduh, susah juga mungkin, kata Hudzaifah itu kepada Rasul kalau melihat seperti itu. Bagaimana kalau aku berada di kalangan mereka? Maka Rasulullah SAW menyarankan taljamu jama'atal muslimin. Kamu harus tetap berada pada jamaah muslim, wa imamahum, dan pemimpin muslim. Jadi harus berpegang teguh kepada kelompok muslim dan pemimpinnya muslim. Maka aku bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa ilam takun lahum jamaah, bagaimana kalau tidak ada di kalangan mereka jamaah muslim itu, wala imam, dan tidak ada juga pemimpinnya. Qala, maka Rasulullah bersabda fa'tajil tilkal firat, maka tinggalkan semua kelompok tersebut, kullaha, semuanya. Jadi tinggalkan saja semuanya. Kemudian kullaha walau anna ta'addu ala asli syajarah, walaupun kamu hanya menggigit akar kayu, hatta yudrikal maut, sehingga maut datang tiba menemuimu, tapi wa anta ala dalik, kamu tetap di dalam pendirian. Jadi jelas seperti pernah saya soroti pada kajian ke-9, jamaah itu tidak hanya dalam arti berkerumun, berkumpul. Bisa saja dia memisahkan diri, tapi karena berpegang teguh kepada kebenaran, sunnah Rasul dan petunjuk Rasul, walaupun sendirian, itu tetap termasuk jamaah. Dan itu yang saya maksud naklul akdam ilal jamaah, melangkahkan kaki untuk menuju jamaah. Baik, kita lanjutkan sekarang. Wa amma darajat, adapun darajat, jadi setelah sebelumnya kita bahas muhlikat, kemudian yang kedua munajiat, yang ketiga kafarat, sekarang darajat. Wa amma darajat fa it'amut ta'am. Darajat itu pertama it'amut ta'am, jadi memberi makan yang kelaparan atau traktir makan sama teman. Kemudian ifsa'us salam, menyebarluaskan salam, menyebarluaskan damai, perdamaian. Dan yang ketiga wassalatul lail wan nasuniyam, salat malam. Kita bahas satu persatu. Yang pertama it'amut ta'am. Jadi kalau kita ingin meningkatkan derajat di dalam kehidupan, maka harus sering-sering memberi makan, mentraktir orang. Siapa yang diberi makan itu? Tentu saja yang membutuhkan, baik dari kalangan orang miskin ataupun lain. Dan menurut Al-Ajizi, yang perlu diberi makan itu tidak kurang dari al-ja'i, yang lapar, ad-doib juga, tamu yang membutuhkan jamuan. Berdasar hadis ini, nampaknya senang mentraktir orang, tak senang memberi makan orang, agar orang lain senang diberi makan oleh kita, maka itu akan meningkatkan kesehatan hati nurani.
kesehatan hati nurani, kita akan meningkat. Ya, kita pahami kan, kalau kita bisa membawa orang makan bersama, itu kan hati otomatis senang. Jadi yang senang bukan hanya yang diberi makan, kita juga yang memberinya. Jadi menyediakan konsumsi pada masyarakat dan makan bersama dengan mereka merupakan cara yang efektif pemeliharaan dan peningkatan kesehatan hati nurani. Karena bukan hanya menyenangkan orang lain, tapi juga dapat memberikan kepuasan. Jadi kalau kita lihat dalam hadis dan Al-Quran itu, kepuasan batin itu bukan hanya diberi, tapi juga memberi. Dan kepuasan hati memberi itu lebih unggul dibanding yang diberi. Karena apa? Karena pemberi itu derajatnya lebih unggul dibanding penerima. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia dibanding dengan tangan yang di bawah. Jadi orang yang memberi itu pasti memiliki derajat lebih tinggi dibanding orang yang menerima. Maka memberi makan atau traktir orang makan itu merupakan sifat mukmin yang baik, yang unggul. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ahli surga seperti dikemukakan dalam surat 76 ayat 8 sampai 9. Di situ dikatakan kan, wayut imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka itu memberi makan pada orang yang ia senangi atau apa yang ia senangi, baik miskin, orang miskin, wa yatiman atau anak yatim, wa asiran atau tawanan, atau orang yang menderita, orang yang tertekan. Jadi memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan orang yang tertekan. Nah, itu salah satu sifat orang yang mendapat kebaikan di surga. Innama nut'imukum liwajillah. Karena itu memberi makan karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kecuali darimu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala yang demikian baik, ya. Yang demikian hebat, yang demikian unggul. Itu dalam surat 76 ayat 8 dan 9. Jadi kita dikemukakan oleh Al-Quran, ya, surat 76 itu surat Al-Insan atau surat Ad-Dahri. Wayut imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Dan mereka itu memberi makan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang tertawan, orang-orang yang tertekan. Innama yut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap dan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi dia memberi makan kepada orang miskin, kepada yatim, dan kepada yang tertawan, tidak ada harapan imbalan kecuali hanya liwajhillah, karena mencari keridhaan Allah. Wala nuridu minkum jazaan wala syukura, dan tidak mengharapkan balasan dari kamu, dari yang diberi makan itu, tidak pula ucapan terima kasih. Jadi bukan, kalau
untuk apa ini atau apa bedanya? Jadi kalau ada memberi makan pada orang ada harapan balasan, ada harapan ucapan terima kasih dari orang yang diberi, maka kepuasannya, kepuasan batin tidak akan tercapai. Karena bisa saja tidak ada pembalasan itu. Maka untuk mendapatkan darajat, meningkatkan darajat tadi, apa amma darajat, it'amut to'am, itu harus benar-benar keikhlasan disertai hanya mencari ridho Allah dan tidak ada yang dicari selain ridho Allah. Bukan untuk mengharapkan balasan, bukan pula terima kasih dari yang diberi. Dan mereka memberi makanan yang disukainya itu kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Itu yang pertama untuk meningkatkan derajat, pandai-pandai memberi makan orang yang membutuhkan makanan, pandai-pandai mentraktir orang yang membutuhkan traktiran. Yang kedua, ifsya'us salam, yaitu ifsa itu artinya menyebarkan luas assalam, salam perdamaian. Menyebarluaskan salam itu merupakan lambang solidaritas umat. Karena berisi saling mendoakan untuk meraih keselamatan dan kesejahteraan bersama. Banyak sekali yang penyakit hati diakibatkan oleh kurangnya terjalin komunikasi sesama manusia. Makanya untuk meningkatkan derajat kesehatan hati harus pandai-pandai menyebarluaskan salam perdamaian. Dan salam itu kan idza laqitahu fasallim alaih. Di antara hak dan tanggung jawab sesama muslim apabila berjumpa, maka hendaklah menyampaikan salam, fasallim alaih. Dan salam kepada sesama umat itu merupakan ibadah. Makanya salam yang bagus itu ya karena ibadah, ya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi tidak perlu campur aduk salamnya ya kepada pihak yang lain. Kalau ingin meningkatkan derajat kesehatan, ya salam kepada sesama muslim. Idza laqitahu fasallim alaih. Dengan salam, komunikasi dan interaksi sesama umat akan terpelihara dan meningkat kesehatan kita. Salam juga dapat menghapus permusuhan, persengketaan. Rasul bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyan fayuridu hada wa yuridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk bertengkar, untuk tidak berdamai kepada sesama muslim melebihi 3 hari. Jadi kalau ada persengketaan, ada perselisihan, ada krisis, itu jangan sampai melebihi 3 hari. Jadi sebelum 3 hari harus segera dihapus, harus segera didamaikan, harus segera mengadakan perdamaian, harus segera mengadakan perbaikan. Karena itu tidak dihalalkan sesama muslim untuk bersengketa melebihi 3 hari. Sehingga yaltaqiyan fayuridu hada wa yuridu hada, ya, saling berpaling. Dan khairuhuma, sebaik-baiknya alladzi yabda'u bisalam, yang paling mendahului salam. Mendahului salam itu tentu ritualnya menyampaikan assalamualaikum, tetapi maknanya adalah yang mengadakan perdamaian. Jadi hadis ini melarang umat Islam untuk bermusuhan sesama melebihi 3 hari atau 3 malam. Permusuhan seperti itu akan menimbulkan penyakit hati yang berkepanjangan.
Karena eh, kan menderita itu. Kalau ada di dalam hati dendam, ketemu itu kan tidak enak kan kalau bertemu. Apalagi kalau yang persengketaan itu orang dekat, sering bertemu. Itu kan berpengaruh itu kepada hati nurani. Dan itu jadi penyakit. Oleh karena itu bila bertemu sesama muslim, jangan sampai saling memalingkan muka, melainkan segera menyampaikan salam sebagai tanda perdamaian dan tanda penghapusan rasa dendam. Dengan demikian kesehatan hati itu akan tetap terpelihara. Kan jadi darajat kesehatan hati. Memberi makan dan menyebarluaskan salam itu merupakan perdamaian yang paling utama. Memberi makan dan menyebarkan salam itu merupakan perdamaian yang berharga, bernilai tinggi, ya. Jadi makanya sebarkan salam perdamaian. Abdullah bin Amr itu menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang perdamaian Islam yang paling utama. Maka beliau menjawab, tut imut to'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Tut imut to'am, yaitu memberi makan, memberi konsumsi, mentraktir sesama muslim. Wa taqra'us salam, dan menyebar luaskan salam. Alaman arafta, baik kepada orang yang kamu kenal, wa alaman lam ta'rif, maupun kepada orang yang tidak kamu kenal. Nah, ini merupakan pokok perdamaian di dalam Islam. Dan itu insya Allah dengan darajat ini kita meningkatkan kesehatan, ya. Jadi tadi naklul akdam ilal jamaah, kelompoknya memang berjamaah sesama umat. Kemudian di antara anggotanya juga saling memberi konsumsi, saling memberi makan. Di samping itu juga menyebarkan luaskan salam perdamaian. Dan yang terakhir, as-salatu bil-lail wan nasun niyam, akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini kesempatan ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.